Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Jasni Rahmawati dari kelompok 1. Saya Hana Novietna. Saya Serina Rahma Feriani. Baiklah, saya Alina Saraswadi. Dan kami akan menjelaskan tentang pajak dalam industri keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai leasing. Yang pertama ialah pengertian. Nah, pengertian leasing itu secara harfiah ialah sewa guna usaha. Sedangkan secara umum, leasing itu artinya ialah suatu bentuk pembiayaan barang modal yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan metode pembayaran dapat berupa dicicil atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Nah, selanjutnya ialah jenis-jenis leasing. Jenis-jenis leasing itu terbagi atas 5 macam. Yang pertama ialah capital leasing. Capital leasing ialah suatu jenis leasing yang nasabahnya tuh menentukan sendiri kriteria atau spesifikasi barang yang dibutuhkan sesuai dengan yang diinginkannya. Nah, kemudian si nasabah tersebut juga melakukan negosiasi langsung kepada supplier barang tersebut tentang harga dan syarat-syaratnya. Nah, setelah itu proses negosiasi antara si nasabah dengan supplier, nah maka si lessor akan memberikan uang kepada supplier sebagai pembayaran barang tersebut. Nah, kemudian si nasabah tersebut akan membayar sejumlah uang modal kepada lessor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Nah, jenis leasing capital leasing ini merupakan perusahaan leasing yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Nah, selanjutnya yang kedua ialah operating leasing. Nah, jenis operating leasing ini merupakan jenis leasing yang pihak lessornya tuh memberikan barang kemudian disewakan kepada si nasabah dalam jangka waktu tertentu. Nah, si nasabah tersebut hanya membayar rental atau sewa barangnya saja. Harga dari barang dan biaya-biaya tersebut lessor yang akan membayarnya. Yang ketiga ialah sales type leasing atau leasing penjualan. Nah, jenis leasing ini merupakan jenis yang biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual leasing barang dari hasil produksinya tersebut. Nah, biasanya penjual leasing ini memiliki 2 macam pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu leasing tersebut. Nah, yang keempat ini ialah leverage leasing. Nah, jenis leasing ini merupakan jenis leasing yang melibatkan pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan credit provider. Nah, jadi si lessor ini, jika si lessor ini dia tidak mempunyai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang tersebut, melainkan dia tuh cuma punya sekitar 20-40% saja. Nah, sisa harga tersebut kemudian akan dibiayai oleh si credit provider. Yang terakhir, kelima ini ialah cross border leasing. Nah, jenis leasing ini dilakukan biasanya antar negara, yaitu antar negara satu dengan negara lainnya. Nah, biasanya tuh si lessor dengan leasing itu dia tidak berada dalam satu negara, melainkan dari 2 negara yang berbeda. Nah, biasanya barang-barang yang dilakukan dalam jenis cross border leasing ini barang-barang yang tergolong mewah, seperti contohnya kayak pesawat Boeing. Yang berikutnya ialah fungsi leasing. Nah, leasing ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan bank, yaitu sama-sama menyediakan pembiayaan produk dalam jangka menengah, yaitu mulai dari tenor 1 tahun hingga 5 tahun. Namun, bedanya dengan bank ialah jika ia meminjam di bank, maka akan diberikan dalam bentuk tunai ataupun cash, sedangkan meminjam di leasing akan diberikan dalam bentuk barang yang diinginkan si nasabah tersebut, kemudian barang tersebut akan dilunasi dengan cara dicicil ataupun dengan cara angsuran. Selanjutnya ialah manfaat dari leasing. Leasing mempunyai 7 manfaat. Yang pertama ialah fleksibel, yang kedua tidak memerlukan jaminan, yang ketiga capital saving, yang keempat pelayanannya cepat, yang kelima terhindar dari inflasi, yang keenam dilindungi hukum, dan yang terakhir ketujuh ialah dapat aktiva. Dan yang terakhir ialah tujuan leasing. Nah, leasing ini mempunyai tujuan yang pada umumnya ialah guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki barang modal maupun barang lainnya yang memiliki harga jual yang cukup tinggi. Baiklah, saya Alina Saraswadi akan melanjutkan mengenai modal ventura. Yang pertama yaitu pengertian modal ventura. Modal ventura atau yang biasa yang disebut dengan
Venture capital adalah salah satu jenis investasi yang dalam pembiayaannya berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta dalam jangka waktu tertentu. Bentuk investasi dari jenis modal ini adalah uang tunai yang diberikan kepada perusahaan, lalu perusahaan tersebut memberikan sejumlah saham kepada orang atau lembaga yang memberikan modal. Resiko yang dihasilkan tergolong tinggi, tetapi memiliki timbal balik yang tinggi pula. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, tentunya investor sudah mengetahui bahwa perusahaan yang dibiayai memiliki resiko tinggi dan tidak memenuhi standar perusahaan terbuka untuk mendapatkan pinjaman modal dari perbankan. Venture capital biasanya berasal dari investor yang sudah mapan, baik atau institusi keuangan yang melakukan pengumpulan dana dari beberapa orang dengan tujuan investasi. Penyertaan modal biasanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan rintisan atau startup. Selanjutnya yaitu jenis dari model ventura. Yang pertama yaitu single tier approach. Perusahaan menghimpun berbagai dana dan mengelola dana tersebut untuk diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal di perusahaan pasang usaha. Yang kedua yaitu two-tier approach. Two-tier approach adalah modal yang dikelola oleh dua badan usaha terpisah, yaitu satu perusahaan sebagai penyedia dana atau fund company dan yang satunya sebagai pengelola atau manajemen company yang bertugas mengelola dana dari fund company. Yang kedua yaitu berdasarkan cara penghimpunan. Cara penghimpunan ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama leverage venture capital. Leverage venture capital berasal dari suatu perusahaan modal ventura namun dihimpun dalam bentuk pinjaman dari berbagai pihak. Yang kedua yaitu equity venture capital. Equity venture capital sumber dananya berasal dari suatu perusahaan modal ventura yang sebagian besar dana dihimpun dari modal sendiri. Yang ketiga yaitu berdasarkan kepemilikan. Kepemilikan menunjukkan pengaruh yang berbeda terhadap suatu modal. Yang pertama yaitu private venture capital company. Sesuai namanya, private venture capital company belum go public atau perusahaan ini belum menjual sahamnya di bursa efek. Yang kedua yaitu public venture capital company. Public venture capital company adalah kebalikan dari private model capital company, yaitu sebuah perusahaan modal ventura yang telah menjual sahamnya di bursa efek. Yang ketiga yaitu bank affiliate venture company. Bank affiliate venture company adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa bank yang mengalami surplus dana atau memiliki misi khusus dalam hal venture capital. Yang keempat yaitu conglomerate venture capital. Conglomerate venture capital adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat modal ventura. Manfaat memiliki modal bagi perusahaan sangat banyak, terutama untuk perusahaan yang baru dirintis. Berikut adalah manfaat dari modal ventura. Yang pertama yaitu meningkatkan kegiatan dan potensi usaha. Perusahaan yang memberikan suntikan dana akan menjadikan investor bukan sebagai penggalang dana saja, namun juga sebagai partnernya. Investor akan menjadi rekan bisnis yang membantu dalam banyak hal seperti pengembangan ide, inovasi, atau hal-hal yang membuat bisnis berkembang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, jika investor turut ikut serta dalam mengembangkan ide dan kegiatan perusahaan, maka kegiatan dan potensi usaha perusahaan akan meningkat. Yang kedua yaitu pemasaran produk lebih efisien. Perusahaan rintisan atau UMKM biasanya memiliki pemasaran yang belum maksimal karena adanya keterbatasan dana. Dengan adanya venture capital, kredibilitas perusahaan akan meningkat dan perusahaan akan memperoleh citra yang lebih baik sehingga akan berdampak pada pemasaran produk atau jasa yang lebih maksimal. Yang ketiga yaitu kepercayaan dari bank. Perusahaan rintisan atau yang baru awal berdiri akan sulit mendapatkan kepercayaan dari bank karena masih belum memiliki manajemen yang efektif dan stabil.
bank tidak bisa meminjamkan uangnya kepada perusahaan tersebut karena tidak ingin mengambil resiko. Perusahaan tersebut tidak bisa membayar cicilan karena ada kemungkinan mengalami kebangkrutan. Yang keempat, likuiditas meningkat. Modal yang diberikan tidak membuat perusahaan harus membayar bunga dan angsuran hutang. Hal ini akan membuat modal bertambah dan bisa digunakan secara langsung, sehingga likuiditas perusahaan tersebut akan meningkat. Yang terakhir yaitu rentabilitas membaik. Perusahaan yang mendapatkan bantuan tidak hanya dibantu secara dana saja, namun dibantu secara sisi manajemen. Oleh sebab itu, perusahaan bisa meminimalisir biaya produk dan pemasaran sehingga perusahaan bisa meningkatkan rentabilitas. Selanjutnya yaitu contoh dari modal Ventura. Yang pertama yaitu Cyber Agent Venture, merupakan perusahaan modal Ventura asing yang berasal dari Jepang dan telah melakukan ekspansi ke Indonesia. Cyber Agent Venture bersama dengan East Ventures adalah perusahaan yang memberikan suntikan dana kepada Tokopedia. Yang terakhir yaitu 500 Startup. 500 Startup merupakan perusahaan yang sangat terkenal karena didirikan oleh para staf Facebook, Google, dan PayPal. Perusahaan ini merupakan salah satu investor Bukalapak. Yaitu aspek perpajakan yang pertama yang kita bahas yaitu pada PPh pasal 21 mengenai gaji, honorarium, upah, dan lain sebagainya. Itu tidak terdapat perbedaan antara jasa keuangan ataupun hal yang lainnya. Kemudian yang kedua, adanya PPh pasal 22 mengenai penyerahan barang. Dalam hal ini pada saat pembelian itu langsung akan dipungut PPh 22-nya. Dan kemudian PPh 23 itu kita ketahui bahwasanya terjadi ketika adanya imbalan, kemudian adanya sewa, kemudian adanya penyerahan jasa, dividen, dan lain sebagainya itu diatur pada PPh 23. Dan kemudian pada aspek yang keempat yaitu adanya PPh pasal 4 ayat 2 di mana di sini adalah PPh final. Itu terbagi lagi atas dua, yaitu PPh atas adanya deposito ataupun tabungan, di mana PPh terutang itu akan kita kenakan sebesar 20% dari jumlah bruto. Dan yang kedua, adanya PPh yang dikenakan atas undian yang dikenakan sebesar 25%. Nah, di sini adanya perbedaan di mana misalnya pada perbankan tersebut PPh finalnya mengatur mengenai adanya deposito tadi yang sebesar 20%. Dan yang terakhir adanya PPh pasal 25 mengenai masalah pajak. Pada umumnya sektor lain itu tergantung pada setiap tahunnya mengenai pajak yang akan dibayar dan kemudian akan dikurangi dengan kredit pajaknya, baru diperoleh PPh pasal 25. Namun di sini PPh pasal 25 pada industri jasa keuangan dan khususnya pada perbankan itu diatur berdasarkan triwulan laporan keuangan triwulan dari perbankan tersebut, sehingga PPh pasal 25-nya tergantung dari triwulan setiap laporan keuangan dari perbankan tersebut. Selanjutnya itu kasus pajak dalam industri jasa keuangan. Kasus pajak Bank BCA jalan masuk penyalahgunaan BLBI. Peneliti kebijakan publik Perkumpulan Prakarsa Ahmad Tuchan menyampaikan kasus pajak yang melibatkan mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo dan PT Bank Sentral Asia (TBK) atau BCA bisa menjadi alat masuk bagi penegak hukum untuk menelusuri kemungkinan kasus serupa lainnya. Khususnya, menurut dia kemungkinan penyalahgunaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI oleh perbankan maupun pihak lainnya. Ia juga menambahkan, kasus ini bermula dari keberatan pihak BCA terhadap koreksi pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. BCA menilai bahwa koreksi DJP terhadap laba fiskal sebesar 6,78 triliun harus dikurangi sebesar 5,77 triliun. Alasan BCA karena sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke BPPN, sehingga BCA mengklaim tidak ada pelanggaran terhadap pajak mereka. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus menyelidiki klaim BCA atas pengalihan aset tersebut sampai skema BLBI BPPN. Karena jika melihat laporan keuangan BCA, kita akan mendapatkan adanya kejanggalan, di mana indikasi pengarahan ke modus pengelakan pajak atau tax evasion dan penghindaran pajak atau tax avoidance. Berdasarkan kajian dari data laporan keuangan BCA, itu terindikasi melakukan kurang pajak
pajak penghasilan atau PPh sepanjang tahun 2001 sampai 2008. BCA hanya bayar sebesar 20-22%, bahkan di tahun 2001 hanya 1,23%. Padahal menurut dia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 2000 tentang PPh wajib pajak badan dengan penghasilan di atas 100 juta sebesar 30% bayarnya. Namun besaran pajak itu bisa turun sesuai dengan peraturan pemerintah menjadi 25%.